Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kesempatan hari ini saya akan mencoba mengupas ataupun menyampaikan terkait dengan sejauh mana kebebasan pers, ya. Jadi agar masyarakat tidak bingung, bahkan merasa terpasung berkaitan dengan hak berdemokrasi. Jadi, pers adalah merupakan pengejawantahan nilai-nilai demokrasi yang hidup, tumbuh, berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, ya, tidak bisa dengan sesuka hati pers atau media ataupun perusahaan pers yang telah memenuhi syarat ataupun terwadai dalam perusahaan pers itu diintervensi ataupun dibatasi selama itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi itulah sebenarnya kebebasan pers, ya, yang lahir di era reformasi sebagaimana terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Yang kedua, ya, dengan Dewan Pers itu sebenarnya bukanlah lembaga regulator, dan ya, yang perlu kita ingat, kita catat bahwa Dewan Pers tersebut tidak memiliki kewajiban untuk mendaftar pers atau perusahaan pers, sehingga perusahaan pers ataupun pers sendiri tidak ada juga kewajiban, nah ini kan, mendaftarkan ke Dewan Pers. Jadi tidak ada lagi terkait dengan ketakutan atau kekhawatiran akan ketidakabsahan. Oleh karenanya, hal tersebut jika kita tidak memahami atas kebebasan pers, ya, dan apa isi undang-undang tersebut, ini memberikan peluang oknum pejabat ataupun oknum Dewan Pers yang mengkriminalisasi, ya, dan memasung nilai-nilai demokrasi yang berkembang di tengah masyarakat. Karena apa? Bisa jadi karena ketidaksukaan, ya, atau diduga ketakutan diketahuinya aib atas kecurangan akan KKN ataupun penyalahgunaan kewenangannya, ya. Jadi kita harus memahami betul, dan ini perlu kita sampaikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, ini sebagaimana pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Pers, ya, bahwa Dewan Pers itu kan fungsinya antara lain, ya, melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers, ya, dan menetapkan serta mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Nah, di situ menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban Dewan Pers mendaftar pers atau perusahaan pers, dan sisi lain bahwa perusahaan pers atau pihak pers itu sendiri, awak media, tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan, ya. Ini sangat penting. Karena apa? Ini kebetulan saya sedikit punya ilustrasi ketika saya mendampingi salah satu media online pada saat itu. Jadi ahli dari media pada saat sidang, ya, itu dikatakan dengan jelas dan tegas, katanya bahwa media pers, ya, itu wajib mendaftar ke Dewan Pers. Ini salah satu syarat. Nah, coba perhatikan bagaimana ketika saya tanya balik pada saat itu. Terima kasih majelis. Maaf, saudara ahli. Saudara ahli kesini dihadirkan oleh rekan jaksa, ya. Saudara ahli tadi mengatakan bahwa saudara ahli adalah ahli di bidang media. Nah, kemudian
saudara ahli tadi menjawab semua pertanyaan dari ketua majelis, ya. Saudara menjawab bahwa segala sesuatunya itu wajib. Ya kan? Masih ingat kan? Nah, wajib dan itu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saudara mengatakan seperti itu. Nah, kemudian begitu saudara ahli saya tanya, ya, bahwa kewajiban-kewajiban yang saudara terangkan dengan jelas dan tegas tadi itu diatur dalam pasal berapa, undang-undang nomor berapa, tahun berapa, ya kan? Dan juga peraturan mana jikalau itu tidak diatur dalam undang-undang. Loh, nyatanya saudara tidak mampu menjawab. Saudara hanya diam. Nah, apa yang saudara terangkan tadi itu sebenarnya itu sebuah kebenaran atau hanya kira-kira? Oke, jadi kita mesti tahu apa hak, ya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Di antaranya adalah satu, bahwa kemerdekaan pers itu dijamin, ya kan, sebagai hak asasi warga negara. Ini pertama, artinya sudah sinkron kan? Kemudian yang kedua, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran. Dan yang ketiga, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Supaya kita tahu hak-haknya, jadi clear ya, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers itu, pers tidak ada kewajiban mendaftar, ya, ke Dewan Pers, itu tidak ada. Jadi jangan sampai nanti hal seperti ini karena ketidaktahuan kita memberikan peluang oknum Dewan Pers untuk melakukan perbuatan melawan hukum, ya, yang itu berpotensi pada penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax. Oke, ya. Jadi jelas dan clear and clean, ya. Demikian pemirsa yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi. Matur nuwun.